Namaku Nia. Aku seorang wanita biasa dengan kehidupan yang bahagia. Bersama Raka, suami yang penuh cinta, dan seorang putra kecil yang selalu menjadi penyemangatku. Kami menjalani hari-hari sederhana di rumah mungil kami. Segalanya tampak sempurna, hingga Adrian muncul kembali dalam hidupku. Adrian bukanlah pria asing bagiku. Dia adalah cinta pertamaku. Seseorang yang pernah mengisi masa mudaku dengan kenangan manis. Kami bertemu karena perjodohan yang diatur orang tua kami. Sesuatu yang tak biasa, tapi yang saat itu kami terima dengan hati terbuka. Meski akhirnya perjodohan itu kandas karena alasan keluarga, cinta pertama kami menjadi kenangan yang tak terlupakan. Ketika Adrian dan keluarganya pindah ke sebelah rumah kami, aku merasa waktu berputar kembali. Dia sekarang seorang pria dewasa, ayah dari 2 anak yang menggemaskan, dan suami dari seorang wanita cantik. Keluarganya tampak bahagia, seperti halnya keluargaku. Tapi di balik senyum dan sapaan ramah itu, aku tahu ada rasa yang tak pernah benar-benar hilang. Nostalgia adalah musuh yang berbahaya. Adrian dan aku mulai sering bertemu, bukan karena disengaja, tapi karena kebetulan yang terasa seperti takdir. Malam itu terasa sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Di rumahku, suamiku, Raka, tengah menemani anak kami tidur setelah seharian bermain. Aku memutuskan untuk menghirup udara segar di halaman, berharap mengusir rasa lelah yang menggantung di kepala. Di sebelah rumah, Adrian baru saja selesai memarkir mobilnya. Istrinya, Rina, tengah mengantar anak-anak mereka ke rumah orang tuanya untuk menginap. Aku tahu ini hanya kebetulan, tapi malam itu seperti memberi kami kesempatan yang tak terduga. Nia, suara Adrian memecah keheningan, membuatku menoleh. Dia berdiri di balik pagar, tersenyum kecil, tapi ada sesuatu di matanya, sebuah rindu yang tak mampu ia sembunyikan. Aku mencoba membalas senyum itu dengan santai, tapi dalam hatiku, sesuatu mulai bergolak. "Kamu belum tidur?" tanyaku ringan, mencoba meredam suasana. Dia mendekat, menyandarkan tangannya pada pagar. "Aku baru pulang dari kerja. Rumah sepi sekarang. Anak-anak di rumah orang tua Rina." Katanya itu biasa saja, tapi aku bisa merasakan ada hal yang ingin ia sampaikan lebih dari sekadar kata-kata. "Mau masuk sebentar? Aku buatkan teh." Tawarannya terdengar polos, tapi tatapan matanya tidak. Aku tahu aku seharusnya menolak, seharusnya tetap berdiri di sini. Tapi langkah kakiku melawan pikiranku. Aku mengangguk, dan malam itu aku melangkah ke dalam rumah Adrian. Di ruang tamu yang temaram, hanya ada kami berdua. Suasana terasa begitu aneh. Aku duduk di sofa, mencoba mencari topik untuk mencairkan suasana. Tapi Adrian tetap berdiri, menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku sering memikirkanmu, Nia," katanya akhirnya, dengan suara rendah yang menggema di ruangan kecil itu. Aku menatapnya, jantungku berdegup kencang. Adrian, aku tidak tahu harus berkata apa. Suaraku bergetar. Tapi sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, Adrian telah mendekat, duduk di sampingku. Tangannya menyentuh pipiku, begitu lembut, tapi aku bisa merasakan setiap jari-jarinya yang dingin menyalakan sesuatu dalam diriku. "Nia," kata Adrian perlahan, suaranya bergetar ringan. "Kamu masih seperti dulu." Aku merasa seperti tak pernah pergi. Aku hanya bisa tersenyum, meski hatiku mulai berpacu lebih cepat. "Kamu berlebihan," jawabku, berusaha menghindar dari pandangannya yang mengikatku. Tapi dalam setiap kata yang keluar dari mulutku, aku bisa merasakan ketegangan yang ada di antara kami. Sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Tanpa kata-kata lagi, Adrian mendekat dan menciumku. Ciuman itu bukan hanya sekadar ciuman. Itu adalah ledakan dari seluruh perasaan yang telah lama terkubur. Lidahnya menyentuh bibirku dengan lembut, namun penuh gairah yang terpendam. Ciuman kami seolah membawa kami kembali ke masa lalu, mengingatkan kami pada cinta pertama yang tak pernah sepenuhnya hilang.
Setiap detik terasa penuh dengan keinginan, kehangatan, dan juga kebingungan. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus menjauh, tapi tubuhku tak bisa menahan dorongan untuk merasakannya lagi. Adrian menarik tubuhku ke dalam pelukannya, dan aku membalas setiap sentuhannya, tenggelam dalam gairah yang menggebu. Semua rasa yang terkubur selama bertahun-tahun kini mengalir begitu bebas, tanpa hambatan. Sentuhan Adrian di kulitku terasa seperti api yang membakar, tapi juga seperti embun yang menyejukkan hati. Setiap gerakan kami penuh dengan intensitas. Kami tak berbicara, hanya merasakan. Kami berbicara dengan tubuh kami, mengungkapkan segala yang tak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Namun, meski gairah itu begitu mendalam, ada rasa takut yang merayap di hatiku. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya memilih untuk tidak melanjutkan. Tapi kenangan kami, cinta pertama yang tak pernah hilang, membingungkan semuanya. Aku tahu kami terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa kami kendalikan. Di dalam kamar yang sunyi, kami tak berkata apa-apa. Hanya ada tatapan penuh arti, sebuah tatapan yang berbicara tentang kenangan, rindu, dan keinginan yang tak bisa diabaikan lagi. Adrian menutup pintu perlahan, dan suasana seketika berubah. Hanya ada kami berdua di dalam kamar yang redup, dengan cahaya lampu kecil di sudut ruangan, memancarkan kehangatan yang tak biasa. Tidak ada suara selain detak jantungku yang terasa begitu keras, seolah bisa terdengar di seluruh ruangan. Aku berdiri di sana, tak mampu bergerak, meskipun tubuhku ingin. Tatapan Adrian begitu intens, matanya menelusuri setiap sudut wajahku, seolah membaca semua rasa yang tak terucapkan. Dia mendekat, langkahnya perlahan, tapi penuh keyakinan. Tangannya menyentuh pipiku, jemarinya yang hangat mengguncang duniaku. Aku bisa merasakan detak nadinya yang berpacu sama seperti milikku. "Kamu tahu, Nia," bisiknya pelan, nyaris seperti angin. Aku selalu bertanya-tanya, apakah kamu masih mengingat aku seperti aku mengingatmu? Aku tak menjawab. Aku tak mampu. Bibirku keluh, tapi tubuhku berbicara sebaliknya. Sentuhan Adrian membuat tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sebuah rasa yang tak mampu kubendung. Aku mengangguk perlahan, dan tanpa berkata apa-apa lagi, Adrian mendekatkan wajahnya. Ketika bibir kami bersentuhan, itu bukan sekadar ciuman. Itu adalah letupan rasa yang telah lama terpendam. Bibirnya lembut, namun penuh gairah, menyapu bibirku seolah tak ingin kehilangan satu momen pun. Tangannya menyusuri wajahku, menahan tengkukku agar aku tak menjauh. Aku membalasnya, tanganku bergerak ke dadanya, merasakan detak jantungnya yang liar di balik kulitnya. Kami saling mencari, saling merindukan dengan cara yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap sentuhan Adrian terasa mendalam. Setiap ciuman seolah membakar semua logika yang selama ini kubangun. Kami tenggelam dalam rasa yang tak tertahankan. Tubuh kami berbicara dengan bahasa yang hanya kami mengerti. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat di leherku saat ia memelukku semakin erat. Adrian membawaku perlahan ke tempat tidur. Tubuhku mengikuti, tapi pikiranku penuh dengan gejolak. Ada bagian dari diriku yang ingin berhenti, ingin melarikan diri. Tapi bagian yang lain, bagian yang lebih kuat, memohon agar aku tetap di sini. Dia membaringkanku dengan lembut. Matanya tak pernah lepas dari mataku. "Aku ingin kamu tahu," katanya pelan. Suaranya bergetar penuh emosi, bahwa aku selalu merindukanmu. Tidak pernah ada hari yang kulalui tanpa memikirkanmu. Kata-katanya menusuk hatiku, membuatku merasa rapuh, namun juga utuh dalam waktu yang bersamaan. Tangannya menyentuh jemariku, menggenggamnya erat, seolah ingin memastikan aku tetap di sisinya. Dia membungkuk, mengecup keningku, lalu mataku, sebelum kembali ke bibirku. Setiap gerakan kami terasa begitu pelan, namun penuh dengan intensitas. Napas kami semakin berat, tubuh kami saling mendekat tanpa ada ruang tersisa. Tangannya menyusuri punggungku, menciptakan gelombang kehangatan yang menyelimuti seluruh tubuhku.
Kami berbagi setiap sentuhan, setiap rasa, seolah waktu berhenti untuk kami berdua. Adrian memelukku lebih erat. Tubuh kami menyatu. Setiap gerakan kami penuh dengan kerinduan yang selama ini tertahan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gairah di malam itu. Sebuah pengakuan tanpa kata-kata. Sebuah perasaan yang tak pernah benar-benar hilang. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku larut dalam pelukannya. Rasanya seperti mimpi, tapi juga terlalu nyata untuk diabaikan. Setiap bisikan, setiap napas yang kami bagi, terasa seperti menyentuh bagian terdalam dari hatiku yang selama ini tak pernah kusadari kosong. Namun di tengah keintiman ini, ada perasaan bersalah yang terus mengintai di sudut hatiku. Aku tahu apa yang kami lakukan tidak benar, tapi malam itu aku membiarkan diriku merasakan sesuatu yang selama ini aku coba lupakan. Ketika malam semakin larut, kami berbaring saling berhadapan. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang berbicara. Tatapan Adrian penuh dengan sesuatu yang sulit kuartikan. Penyesalan, kebahagiaan, atau mungkin keduanya. Aku tahu, malam itu akan meninggalkan luka yang dalam di hati kami. Tetapi untuk sesaat, kami memilih untuk lupa. Malam itu adalah malam yang akan selalu terpatri dalam ingatanku. Malam penuh gairah, rindu, dan cinta pertama yang menyala kembali, meski hanya untuk sementara. Hubungan kami menjadi rahasia yang membebani. Setiap pertemuan dengan Adrian terasa seperti memainkan api, membakar, namun juga menyakitkan. Aku mulai berbohong pada Raka, dan Adrian, meski tampak bahagia di depan keluarganya, mulai terlihat gelisah. Kita tak bisa terus begini, Nia, katanya suatu hari. Aku mencintai keluargaku, tapi aku juga tak bisa melupakanmu. Kata-katanya mencerminkan perasaanku sendiri. Kami berada dalam dilema yang membuat segalanya terasa semakin rumit. Hubungan ini yang awalnya terasa manis, mulai berubah menjadi beban. Aku merasa kehilangan diriku sendiri, dan Adrian pun mulai menyadari bahwa apa yang kami lakukan dapat menghancurkan kehidupan kami masing-masing. Hingga suatu malam, Raka menemukan bukti perselingkuhanku. Dia membaca pesan Adrian di ponselku, dan malam itu menjadi malam penuh kejujuran. Apa yang kamu cari, Nia? Apa aku tidak cukup? Tanyanya dengan suara penuh luka. Aku hanya bisa menangis, mencoba menjelaskan bahwa semua ini bukan tentang dia, tapi tentang diriku sendiri yang tersesat di dalam kenangan lama. Sementara itu, Adrian juga menghadapi istrinya. Dia memilih untuk jujur, dan kejujuran itu membawa luka besar pada keluarganya. Kami berdua hancur, dan untuk pertama kalinya, kami sadar bahwa cinta pertama yang indah itu kini berubah menjadi sesuatu yang merusak. Dengan segala rasa sakit, aku memutuskan untuk meninggalkan Adrian. Aku memilih keluargaku, memilih untuk memperbaiki segalanya bersama Raka. Kami memulai dari nol, membangun kembali cinta dan kepercayaan yang sempat hancur. Suatu malam, aku dan Raka memutuskan untuk menghabiskan waktu hanya berdua. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, kami berbicara tentang segalanya, tentang cinta, rasa sakit, dan harapan untuk masa depan. Kami saling mendekap, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hangat di pelukan Raka. Ciumannya lembut namun penuh gairah, membawa kembali perasaan yang pernah hilang. Malam itu, kami menyatu dalam cinta yang tak lagi sekadar fisik, tapi juga emosional. Bara cinta kami menyala kembali, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Kadang cinta pertama memang sulit dilupakan, tapi hidup selalu memberi kita pilihan. Aku memilih untuk tetap bersama keluargaku, dan dari pilihan itu, aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang gairah, tapi juga tentang komitmen dan pengorbanan. Bagaimana menurut kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Nia? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya.
Sampai jumpa.